You are listening 92.7 Jos FM. Hawa nih panas sih kedul-kedul guys, tapi ki langsung hodem alias atis ya. Karena tadi macam lo juga sudah berbicara waktu kedatangan tamu-tamu besar ini ya. Bukan berarti besarnya kayak macam lo, bukan. Tapi luar biasa nih tamu-tamu istimewa dari Surabaya, dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Wah, ini pasti ya ada lah ya mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dari Nganjuk. Pastinya begitu, orang Pak Wakil Dekannya aja dari Nganjuk gitu. Yang ingin berbincang-bincang boleh, ayo kesini di 035835109999 ya, langsung online, langsung telepon ya, berbicara bersama narasumber atau tamu-tamu istimewanya Mak Cempluk siang hari ini ya. Kita langsung kenalan aja. Dari sisi kirinya Mak C ini ada Budekane kosek to kari dhewe ini pertama ini tadi sing luar biasa dari Nganjuk ini mau berbau-bau putra daerah loh guys. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mak Cempluk, jangan Mbak, nanti kalau Mbak itu nanti kok kayak ABG angkatan babe gue. Aduh, luar biasa, mimpi apa sih emang bengi kedatangan tamu luar biasa ini ya. Bapak Agus Supriyo, tepatnya Dr. Agus Supriyo SHMSI. Ini adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat datang loh ini Bapak Agus ya. Ya Mak Cempluk, terima kasih, luar biasa sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya sangat bangga melihat Jos FM ini. Kalau saya lihat di 92,7 MHz ya. Radione Dewi, radione wong Nganjuk. Itu ya. Iya dong. Bapak Agus ini tadi juga mengajak budekan rasa-rasanya ya. Saya kalau melihat budekan kayak Bu Gubernur lagi. Kayak Bu Gubernur lah ini. Aku merinding atas bawah ya. Selamat siang, assalamualaikum budekan. Ini alhamdulillah sekali. Ini juga Mak Cempluk luar biasa didatangi budekan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ibu Dr. Asri Wijayanti SHMH. tinggi. Aduh, ngomongnya aku nyala merinding kok ngetik Bu Gubernur lagi. Kok iso ngomong itu udah Bapak ya Allah, alhamdulillah. Dan ini tadi juga masih banyak sekali rombongannya ternyata. Ibu dan Bapak ini tadi membawa juga Mas Satria Unggul Wicaksana ya, SHMH. Ini adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum ya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini adalah sebagai penggiat studi anti korupsi juga ya. Nggih, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku sih pinter banget ini. Pinter ngapusi macam. Iya pinter. Ya penggiat studi anti korupsi jelas iki ya jujur iki jelas. Aku nanti juga ingin berbicara soal ya itu tadi loh ya, layanan-layanan hukum ya di Indonesia seperti apa, dan nanti terkait anti korupsi yang semakin luar biasa ini, makin pinter-pinter dan ya. Nanti juga ingin kutanyakan. Yang pasti selamat datang di Jos FM ya untuk Mas Satria Unggul Wicaksana. Selain Mas siapa ini?
Mas Satria juga ada lagi Mas Ahmad Hariri ya. Mas Ahmad Hariri SHMH ini juga sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa. Sudah dingin ya? Alhamdulillah. Di luar panas. Di luar panas, di dalam dingin. Dingin. Di Surabaya apakah juga panas Bude kan? Sama ya? Panas daripada di sini ya. Lebih panas ya di sana. Alhamdulillah kurang di Surabaya ya. Cukup nenganjuk ae. Iya. Oke. Iya. Sekilas mungkin sedulur Jos ada di Nganjuk sangat awam ya dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini tadi ada yang WA, iya tak kira dari Malang. Nah, ini dari Surabaya langsung ya. Mungkin dia di kupas tuntas dari profil dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, mungkin pengenalan dulu ya. Ini banyak sekali mungkin yang ingin bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang ada di Nganjuk, yang ingin bergabung ya. Profilnya seperti apa sih? Nah, terus pengen sekali masuk di Fakultas Hukum, apalagi pengen melihat situasi dan kondisi perhukuman di Indonesia seperti ini ya, karena si kedua iya itu loh, biar menarik ya calon-calon mahasiswa atau mahasiswi yang ingin bergabung di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mungkin siapa dulu ini? Bisa saya yang lain. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya itu sekarang sudah terakreditasi B. Akreditasi B. Akreditasi B. Kita memiliki 2 kelas, kelas A dan kelas B. Kelas A itu reguler untuk biasanya sih yang habis dari SMA ya, dari SMA. Kemudian mereka ada yang dari karyawan. Mereka dari karyawan juga menghandle. Itu ada teman-teman mahasiswa yang bisa kuliah di sana. Berarti mak cempek ya bisa nih ya, Bu. S2 ya. Ada juga kelas ini di Renjeng, yaitu reguler khusus. Itu juga bagi eksekutif atau karyawan juga. Itu ada pilihan. Silahkan kalau mau bergabung dengan kami. Nah, saat ini kita memiliki unggulan ya, jadi ada 3 unit dari Fakultas Hukum. Yang pertama itu adalah Pusat Studi Anti Korupsi. Kemudian ada Lembaga Layanan Hukum. Kemudian ada Pusat Studi Ketenagakerjaan. Nah, ketiga-tiganya ini kita handle merespon kebutuhan masyarakat yang saat ini, terutama di Nganjuk ya. Nganjuk kan 3 aspek itu sangat penting buat kita. Kita ini berperan serta lah, mitra dari semuanya. Itu yang bisa saya berikan ya, mungkin teman-teman ya yang bisa nambahin juga. Mungkin bisa ditambah oleh Mas Satria ya. Ini Mas Satria Unggul Wicaksana SHMH ini adalah Wakil Dekan 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dan sekaligus sebagai penggiat studi anti korupsi ya. Macam lo matur nuwun. Gimana ini Mas? Iya, tadi sudah disampaikan Bu Dekan. Prinsipnya arek Nganjuk kalau masih galau masalah kuliah, masih galau menentukan pilihan ya bisa di Fakultas Hukum UNU Surabaya, karena satu, pengajarnya lintas bidang, ada praktisi, ada akademisi. Jadi ilmu lengkap Mak Cempluk. Sangat lengkap sekali ya. Terus ditunjang dengan pembelajaran dan ilmu akademik yang memadai. Malah ada kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri Mak Cempluk. Luar biasa. Dengan Taiwan, dengan Malaysia dan lain-lain. Nanti besok sekolah UNMU Surabaya juga bisa dapat kesempatan disalurkan ya kalau mungkin bisa ya. Saya jadi TKI tapi belajar ke kampus pinter benar ini, karena TKI ya TKI spesial. Jadi niku yang ketiga pasti didukung sarana prasarana yang top. Gedungnya 13 lantai. Iya mungkin kurus ya. Mari kita diwale 31 lah live mati Mak Cempluk iku olahraga. Tapi nyuwun sewu lho Pak Agus kok ini subur ya. Ini pengen tahu ruangannya
rumahnya Pak Agus ini lantai berapa? Nah, ya monggo Pak Agus, sekarang Nganjuk asli nih. Ini Nganjuk asli putra daerah, wah bisa jadi bagian terpenting di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini ya. Pak Agus ini tadi loh, kok bisa berkunjung ke Nganjuk ini dalam rangka apa sih? Aku pertanyaanku ini. Tapi ini kalau mahasiswa atau Pak Agus mesti kiler ya. Sangat kiler. Ini loh Mak Cemplok. Kenapa tiba-tiba saya berkunjung di sini ini? Yang pertama barusan ada acara sosialisasi juga penyuluhan hukum di Kediri. Kemudian kebetulan ownernya Jos FM ini kan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Iya. Pak Dr. Basuki Babusalam ini ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol, kalau bisa mampir di radionya di ya. Radio sedikit bincang-bincang. Iya. Sebetulnya Mak Cempluk ini ya, ketika saya lagi mudanya di Nganjuk itu ya mungkin belum lahir ya. Saya sudah lahir tahun-tahun dulu ya. Di bawah tahun. Ya, karena saya ini kan alumni SMP Negeri 1 tahun 76. Tahun 76. Saya masih di mana itu ya? Di awang-awang. Ya, kemudian SMA-nya juga di Nganjuk juga di SMPP lulusan tahun 81. Sepertinya kok 5 tahun ya. Ya mungkin saking cintanya gurunya ya. Sehingga 5 tahun. 5 tahun Pak. Iya. Saking cintanya gurunya. Oh iya. Ya, karena masa remaja itu kan gagah-gagahan gitu ya. Iya. Kalau mungkin seangkatan saya itu tahu kalau panggilan saya itu Agus Nyenyek itu ya. Oh ya Nyenyek. Perjalanannya memang ada beberapa hal. Saya ini kan juga mantan birokrasi, sudah pensiun tahun 2018. Karena saya ini kan balas dendam ya. Iya. Di masa-masa sekolah itu kan dedekti ya, sampai 5 tahun kan dedekti. Beredet ya. Sehingga sampai sejauh mana sih sekolah itu ya akhirnya saya bisa melampaui, bisa di strata 3 sehingga bergelar doktor, dan alhamdulillah saya dipanggil oleh Bu Dekan ini, Bu Asri ini untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi ini kebanggaan juga bagi wong Nganjuk ini, kalau ada hal yang bagus kan mesti harus ditularkan ya. Iya, tadi macam lo sudah mudah-mudahan tidak berepeti. Artinya kan di awal-awal berepeti, kalau sudah berjalan dengan baik kan tidak berepeti. Iya. Nah, yang kedua tadi sudah disampaikan Bu Dekan dengan rekan saya Pak Satria dan Pak Hariri. Memang program dari Universitas Muhammadiyah Surabaya khususnya di Fakultas Hukum itu ada beberapa studi yang terkait dengan yang pas di Nganjuk itu apa sih? Nganjuk ini kan sedang bergeliat ya, mudah-mudahan COVID sudah segera berakhir. Kemudian tentu sudah mulai sudah mulai geger-gegeran lagi, karena kan sudah mulai masuk kerja, kemudian yang di pabrik-pabrik itu tentu ada beberapa hal yang konflik-konflik dan lain-lain. Nanti kita akan turun ke Nganjuk kaitannya dengan bincang-bincang tenaga kerja, bagaimana hak dan kewajibannya, apalagi dengan undang-undang Cipta Kerja ini. Dan alhamdulillah kita Bu Dekan ini pakarnya ketenaga kerjaan ya. Beliau itu sudah berbicara di mana-mana. Kemudian Pak Satria tadi yang penggiat anti korupsi itu, beliau ini ya sudah kerjasama dengan KPK loh. Oh begitu berarti. Betul. Berarti tahu seluk-beluknya ya? Oh, nggak seluk-beluk aja sudah tahu itu. Sudah tahu ya. Nah,
berarti bau apa gitu sudah sudah dibawi, wah, di sini tercium-cium apa Mas? Penambahan. Mudah-mudahan dengan pengalaman beliau, kebetulan dia ada jadwal khusus biar bincang-bincang di radio Suara Muslim di Surabaya terkait dengan penggiat anti korupsi juga. Ya, sehingga ya kita agak prihatin lah. Kadang saya ini ya tutup muka atau gimana loh ketika ditanya, loh Pak Agus, pimpinan daerah kok sampai KPK itu gimana ceritanya? Ayo nanti kita teman-teman bisa ke Nganjuk untuk memberikan pencerahan ya terkait dengan anti korupsi, kemudian juga ketenaga kerjaan. Yang terpenting Pak Hariri ini komandannya lembaga bantuan hukum ya, Bankumnya yang di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nanti kita akan berikan call numbernya, bisa berkonsultasi hukum langsung gratis ya, gratis. Ini Bapak Ahmad Hariri ini adalah sebagai Kaprodi ya. Ini Bapak Ahmad Hariri SHMH ini sebagai Kaprodi sedulur Jos, Kaprodi Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Iya, benar. Iya, nanti siapa tahu ada yang ingin minta kontak personnya gitu. Ini untuk pengen masuk ke situ juga boleh, nggak apa-apa, atau konsultasi tentang apa ini Mas? Ya, untuk lembaga layanan hukum Fakultas Hukum UM Surabaya, memang kami banyak melayani ya, yang perkara-perkara yang masuk itu yang banyak masalah perdata. Di antaranya pertanahan, terus kemudian waris itu. Jadi klien yang masuk ke kami itu rata-rata memang secara ekonomi itu kurang mampu, sehingga kami memberikan layanan. Oke, siap. Nanti atau mungkin sekarang atau mungkin nanti ini kontak personnya. Untuk kontak person bisa langsung ya ke WA saya bisa 087 86 310 46 36. Oke, siap. Ini Bapak Ahmad Hariri ya, SHMH ini sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sedulur Jos mungkin yang ingin berkonsultasi atau apa lebih lanjut boleh WA di 087 81 04 636 gitu ya. Oke, kita break dulu, nanti kita sudah kupas untuk profilnya tamu kita yang hadir siang hari ini. Nanti yang sedulur Jos ingin bertanya-tanya lebih lanjut juga boleh tinggal WhatsApp aja di 0358 3510999 atau telepon langsung ya. Ini spesial untuk sedulur Jos dulu. Kita goyang-goyang dulu ya. Nanti habis ini kita balik lagi masih di Indonesia Bergoyang edisi spesial ya bersama Universitas Muhammadiyah Surabaya. You are listening 92.7 Jos FM. Iya, 92,7 FM Radio Jos, Radio Negeri ya. Sudah 55 menit lepas dari jam 1 siang. Ini masih bersama keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surabaya ya. Ada Dr. Agus Supriyo ya, Dr. Agus Supriyo SHMSI. Ini merupakan Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya juga, Ibu Dr. Asri Wijayanti SHMH ya. Ada Bapak Satria Unggur Wicaksana SHMH. Ini adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum ya. Ini juga beliau sebagai penggiat studi anti korupsi. Nah, dan juga Bapak Ahmad Hariri SHMH ini juga sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di 0358 3510999. Selamat siang Mak Cemplo, saya Bagus dari Rejoso. Ini pengen tahu tentang apakah seseorang atau masyarakat di sekitar hutan adat penebangan konsensi perusahaan bisa
Satria Wicaksana MH ya. Oke, silakan. Terima kasih Mas Bagus dari Rejoso. Iya. Kalau perlindungan masyarakat adat itu sebenarnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di pasal 66 ada prinsip di mana mereka dilarang dipidana asal tujuannya adalah melindungi lingkungan hidup atau melindungi hak ulayat dari masyarakat adat tersebut. Itu kalau bahasa kerennya Mak Cempluk itu anti slap. Anti slap. Intinya tidak boleh dipidana. Tidak boleh dipidana. Kalau tujuannya untuk melindungi hak ulayat atau tanah. Oke, begitu ya. Tapi kalau disengaja tujuannya memperkaya diri sendiri lah itu baru dipidana ya, udah unsur pidana di situ ya. Oke, terima kasih Mas Bagus, semoga saja bisa mewakili ya. Oke, pertanyaannya sudah dijawab. Dan selamat siang Farhan di Kediri, mau tanya apakah anak yang melakukan tindak pidana ini bisa dihukum mati? Terima kasih. Nah ini dengan Bapak Hariri ya. Ini Bapak Ahmad Hariri SHMH ini sebagai Kaprodi, Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang tanya siapa Mak Cempluk? Ini dari Mas Farhan ya. di Kediri. Ya, untuk Mas Farhan Kediri nih. Ya. Jadi apakah anak itu bisa dipidana mati ya? Jadi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu mengatur terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum itu tidak boleh dipidana mati atau dipidana seumur hidup. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Oke. Karena semangat dari undang-undang tersebut adalah bagaimana perlindungan masa depan anak itu diperhatikan. Dan gitu. bahkan misalnya ketika anak berhadapan dengan hukum dan ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun, itu wajib diversi. Diversi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan. Oh gitu. Begitu. Tidak kemudian serta-merta langsung dijebloskan ke penjara, tidak. Oh tidak ya. Ya, karena memang semangatnya adalah semangat melindungi generasi muda meskipun mereka itu berhadapan dengan hukum. Oh gitu ya. Masih ada perlindungan di situ ya ada untuk anak. Oh, jadi anak cilik ngono apa piye ya ki anak ya. Tapi itu tidak kemudian serta-merta terus dikonversi, ada syaratnya. Gitu. Misalnya kalau residivis itu tidak boleh. Balik lagi? Ya, misalnya langganan iki. Ya, kalau sudah residivis tidak dikonversi. Gitu ya. Itu tanda kutipnya di situ ya, garis bawah. Di garis bawahi. Itu udah sedulur jas ya, pas anak cilik umur dilayak kayak anu lho mak, aku bayang nih kok aku pengen kembali ke 20 tahun ke belakang. Aku di mana aku masih jadi anak kecil tadi kayak nek hukumi. Lah nek apa biyen aku ya oleh nyeluk pitik tangga, aku maring ame dihukum Kak Sida. Gara-gara ya kuwi mau. Gak ngono kuwi ya. Ini kembali lagi, terima kasih ini Mas siapa tadi Mas Farhan. Pertanyaannya sudah dijawab oleh sama Bapak Hariri ya. Ini sugeng siang Mak, ini saya Yuli dari Jombang. Ini pertanyaannya, dapatkah pembayaran uang pengganti oleh koruptor menghapus pidana pokoknya gitu ya. Terima kasih. Dapatkah pembayaran uang pengganti oleh koruptor menghapus pidana pokoknya? Terima kasih. Ini rada abot iki pertanyaan. Pinter banget iki. Wah, tenan Mak Cempluk. Tapi kembali lagi dijawab oleh Bapak Satria Unggul Wicaksana SHMH. Nggih. Ini tak jawab ya Mak Cempluk? Boleh. Terima kasih pertanyaannya Mbak Yuli nggih. Ya, di Jombang. Dari Jombang. Prinsipnya di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu kalau kena pidana gitu ya, dia walaupun bayar ganti rugi atau mengembalikan uang hasil korupsinya itu tetap tidak mengurangi pidana yang dilakukan. Jadi tetap dilakoni ya. Tetap dilakoni, tapi ada alasan peringan. Alasan yang meringankan. Biasanya
lah misalkan nggak ngaku terus nggak mengembalikan, biasanya sanksinya berat misalkan. Tapi kalau sudah mengembalikan kemudian bisa kerjasama dengan KPK misalkan atau kejaksaan, DE biasanya sanksinya lebih ringan lagi. Oh jelas ya kayak jalannya pirang tahun kok saya kis mulai. Oh begitu ya kasih saya. Oh lah ya. Aduh, habis dari Kediri, Nganjuk, Jombang, ini ada pertanyaan dari Bojonegoro. Selamat siang Mak, dari Ardan di Bojonegoro mau tanya, sebenarnya bagaimana pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap helm yang hilang di parkiran motor? Wah lagi kawan mikir helm barang hilang dia apa sih Rek? Soalnya tuh saya pernah kehilangan helm tapi tukang parkirnya nggak mau tahu Mak. Wah lagi wis. Lah iki jauh-jauh dari Surabaya kan mikir helm barang iki apa iki Rek? Oh ini langsung dijawab sama Ibu Dekan lagi ya. Ibu Dekan tergelitik ini ya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ardan dari Bojonegoro ini. Bu Dr. Asri Wijayanti SHMH, ya Allah ini ya pertanyaannya menggelitik ini sekali. Tapi menggelitik tapi ya rodo-rodo aku ya kadang bertanya-tanya seperti ini. Tanggung jawabnya gimana? Parkir itu tunduk pada hukum sewa lahan. Di sewa tempat begitu. Jadi penyedia parkir itu tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di sana. Oh gitu ya. Kayaknya hukumnya loh guys. Ini salah dhewe loh. Jadi harus menjaga, makanya hati-hati di situ ada tulisannya ya. Selain ada penitipan sepeda motor, itu juga masih disediakan penitipan helm. Harusnya ya. Biaya lagi kalau misalnya tukang parkirnya itu diminta untuk mengembalikan helm yang hilang. Nah, kalau dia hanya sebatas titip sepeda motor, ya hanya titip sepeda motor itu tanpa alat-alat atau barang-barang yang menempel. Termasuk helmku yang menempel, guys. Lah tapi barangku menempel terus lho, Mak. Lah aku iki wajib mbok gawa ngalor ngidul. Oh, kita ngomong gelitik toh makanya toh nek gawe aja sing api-api, sing penting SNI ngono lho guys ya, standar nasional Indonesia no. Wong senengane sing larang-larang mangkane macam mbok ngalor itu gak ketemu helm. Oke, silakan untuk yang lainnya masih ada waktu sedikit yang ingin bertanya-tanya ya boleh. Masih Permak Sumangga Sukomoro absen Mak C. Oke, terima kasih Mak C, gimana kabarnya baik ini ya. Mas Muki di Kertosono, oke nanti dikasih ya untuk lagunya. Salam buat semua Sidoarjo dan termasuk tamu-tamu undangan yang saat ini lagi di studio Jos FM. Oke, salam sudah tersampaikan. Terima kasih Mak C. Oke, terima kasih kembali. Nah, kembali lah Pak Agus mau ning ndi mau nggih. Kok Pak Agus sih wes lucu lah. Ternyata baik-baik ramah-ramah ya Mak ya. Oh bener. Aku juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Surabaya loh Mak. Oh, iki tapi karek fakultas mana? Aku fakultas pendidikan tapi oh iya. Kalau ini yang datang dari Fakultas Hukum ya. Oke. Ada pertanyaan untuk Bapak Agus BE? Kadung mapan ada Pak Agus. Bapak Agus. Halo. Resepnya gimana dari nakal kok bisa jadi pinter? Nah, ini lagi pertanyaannya iki wong ngitik nah iki. Aku terkesima dari Bapak Agus tadi loh Mak. Dari yang nakal iso 5 tahun sekolah 3 tahun mestine 3 tahun sampai 5 tahun kok sekarang jadi wakil dekan kan mesti pinter lah. Itu resepnya apa? Ini berbagi dong gitu loh. Iki ringan tapi ya piye ngono lah. Kalau diceritakan panjang. Jadi intinya dapat ya. Wangsit ini berarti. Intinya gimana Pak resepnya? Yang terpenting itu punya
pemikiran ke masa depan ya. Oh gitu ya. Artinya kalau di SMP, SMA itu ya karena pengaruh lingkungan dan lain-lain, tapi yang penting itu punya pemikiran yang ke depan. Sehingga ketika terakhir ya kita lulus SMA mau kemana kita? Itu harus. Nah, harus punya motivasi, kemudian untuk berpikiran maju ke depan. Harus ada Kalau planning. maju ke depan pasti ya. Harus ada planning hidup. Ini mau dibawa kemana dulu gitu ya? Sepertinya begitu, sehingga dengan pengalaman-pengalaman masa lalu itu untuk menjadi ya lebih baik lagi tentu dengan belajar ya. Belajar, kemudian punya motivasi untuk pemikiran-pemikiran ke depan. Jadi walaupun sudah pensiunan pegawai negeri tetapi masih produktif terus ya, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ibarat pisau itu kalau diasah terus kan ya landep terus ya Pak ya. Sepertinya gitu ya Pak. Berarti ini kenceng ini. Landep terus ini ya. Saya kira itu ya Mak ya. Jadi intinya bahwa ayo pemuda-pemuda Nganjuk harus punya motivasi yang kuat di dalam sekarang kan sudah eranya kan sudah bukan era 4.0 ya Mak ya. Sekarang kan sudah 5.0 ya. Iya. Jadi lebih digital, semua akan dengan digital ya. Artinya wong pesen makanan aja ya tinggal panggil dengan kita ongkang-ongkang di rumah, kita pesen makanan sudah di depannya sendiri. Termasuk perdagangan itu. Iya. Saya kira itu ya Mak ya. Saya terima kasih bisa diterima dengan baik dari program Mak Saba. Mak Cemplok, ini ada pertanyaan lagi satu ini. Wah, ini kok ya nyeru itu pertanyaan ini. Mak Cemplok, zaman sekarang itu masih ada perusahaan yang menahan ijazah untuk pekerjanya. Sebenarnya apakah perusahaan diperbolehkan menahan ijazah milik karyawannya? Terus bagaimana hukumnya identitas saya disembunyikan Mak biar nggak ketahuan? Terus gitu identitasnya. Nanti dijawab ahlinya Mak. Ahlinya? Iya, Bu Dr. Asri ini. Wah ini ahlinya. Ahli betul ya. Ahli betul ya. Wah ini. Monggo Bu Asri. Mungkin sebelum pamit ya. Iya, terima kasih Pak Cemplok. Iya. Ijazah oleh perusahaan kepada pekerjanya. Iya. Nah itu boleh apa enggak? Prinsipnya tidak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh karena itu ini hak dari pekerja itu kecuali diperjanjikan. Tapi diperjanjikan itu ya tujuannya untuk apa menahan ijazah itu? Jadi ada beberapa kasus, ada penelitian tentang itu ya. Jadi pekerja itu ditahan ijazahnya, kemudian dia dibebaskan untuk mendapatkan pelatihan. Nah, setelah itu kemudian dia diberikan kontrak gitu ya. Nah, ternyata pekerjanya itu mau menikah, mau keluar nggak bisa. Karena nggak bisa, ijazahnya itu ditahan, tidak diberikan kecuali memberikan ganti rugi yang di awal tidak diperjanjikan. Jadi sampai 50 juta atau apa? Ya nggak punya uang. Akibatnya sampai sekarang orang itu nggak punya ijazahnya karena ditahan itu tadi ya, nggak bisa apa-apa. Nah ini bisa dilaporkan ini. Bisa dilaporkan. Iya, bisa dilaporkan pidana ini. Pidana ya. Iya. Jadi tujuannya apa? Kecuali kalau ijazah ini dengan hak dan kewajiban ya. Ini kami tahan ijazahnya jika sudah terpenuhi kewajiban ini maka dikembalikan lagi, itu nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi ada dua itu ya. Ada dua di awal ya. Kita harus melihat dulu mengapa ijazah itu ditahan. Tapi kadang-kadang gini, ijazah itu ditahan sebagai jaminan dia itu perusahaan outsourcing itu juga ada. Jadi saya mau mencarikan pekerjaan untuk kamu, tapi kamu harus store saya, jaminannya apa? Nanti kamu bawa lari, kamu semakin besar nilai jaminannya, maka dia akan mendapatkan posisi dengan bayaran yang lebih besar. Itu ada yang seperti itu. Nah itu semua gimana ya? Itulah masyarakat. Iya. Dari sisi perdatanya bisa, itu bisa
diajukan untuk laporan pidananya. Ada lagi, terus celakanya nak, iki ijazahku SMA hilang, ijazahku kuliah isik, lah tapi iki mari ngono iki. Aku taruh nggak tahu di mana waktu itu saya bekerja lebih ya iki. Terus di mana ini ijazahku SMA lah, terus masa ditanyakan mak cemplok masa mak cemplok yang delikno guys lalu teman ini tak boleh ijazahku ini lengkap semua kecuali SMA aku kok nggak ada, yang kuliahku masih. Nah terus lah kemarin kerja di mana aku lupa. Ya itu mungkin masih belum menganggap penting ijazah ya. Jadi kalau SMA-nya lupa ya. Loh ya toh itu tak taruh di tempat kerjaanku apa enggak, aku kok lupa. Nah ini loh pertanyaannya, kamu dilihat mak cemplok. Mungkin bisa ditelusuri ke SMA awal ya. Dari ke sana, kemudian kalau SMA itu di Diknas. Ke Diknas ya. Memang bisa ditelusuri itu berada di mana. Bukan berada, tapi hanya sebagai pengganti nanti. Oh, pengganti. Iya, jadi kalau ditelusuri kemudian dia dari SMA itu betul-betul dia adalah lulusan SMA itu. Gitu. Ya, kemudian dia lapor ke polisi bahwa ijazah saya hilang. Nah, dari situ dari keterangan dari SMA-nya dan keterangan dari polisinya dibawa ke Diknas. Dari dana nanti akan ditelusuri lagi, akan keluar keterangan bahwa anak tersebut telah lulus dari sini. Bentuknya bukan ijazah, tapi surat keterangan. Surat keterangan dari saja. Ya, aslinya tetap nggak bisa. Nggak ada. Surat keterangan aja. Berarti alurnya ke sekolahan dulu, minta surat keterangan, terus habis itu ke polisian, habis itu ke sekolahan lagi, terus ke enggak, dari keterangan sekolah ditambahkan keterangan dari kepolisian itu dibawa ke Diknas. Nah, habis itu baru nanti keluar surat keterangan bahwa orang tersebut telah lulus dari sekolah itu tadi ya. Gitu loh ya. Syukur mangkane ijazah sampai hilang. Iki kok pinter tenan iki. Oke, baik, terima kasih. Dan ini yang terakhir ini Mak C pengen mintalah motivasi dari bapak-bapak, dari ibu mungkin bisa memberikan motivasi untuk anak-anak muda sekarang ya, apalagi sedulur Jos yang saat ini mendengarkan Jos FM ya. Pesan, kesan, motivasi dan mungkin yang bermanfaat untuk sedulur Jos semuanya. Motivasi yang dapat saya berikan adalah tetap semangat di masa keadaan pandemi apalagi seperti ini ya. Berbuat bisa dari mana saja, dan tidak merugikan orang lain, memberikan manfaat pada semua orang. Begitu Mak. Oke, itu tadi sedulur Jos ya. Nah jana pandemi sekolah ya penting loh guys ya. Aku kok bayar mari ngono gak kuliah gak mlebu ya apa. Lah ngono kuwi lho teh. Nah ini ada Mas atau Bapak Satria Unggul Wicaksana, mungkin kasih motivasi untuk sedulur Jos muda lainnya. Yang penting semangat Mak Cempluk. Terus ya kalau ya kuliah di UM Surabaya aja. Di UNMUH Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jalan apa Mas? Jalan Sutorejo nomor 59, Celake Kenjeran. Berarti cedake Keputih. Nggih, Mak Cempluk. Aku ya sering merono tapi ning Gilaman itu. Iya. Bapak Ahmad Hariri SHM ini sebagai kaprodinya ya, kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, mungkin bisa memberikan motivasi, pesan-kesan untuk sedulur Jos muda semuanya. Ya Mak Cempluk ya, pada prinsipnya sudah disampaikan dari awal ya bahwa pendidikan itu penting sekali, sangat sekali ya. Makanya bagi pemuda-pemudi Nganjuk ya, diharapkan memang kita harus mengedepankan pendidikan karena pendidikan itu penting. Dan di Fakultas Muhammadiyah Surabaya ya, Fakultas Hukum UM Surabaya itu merupakan fakultas yang baik ya, yang recommended ya bagi teman-teman semua. Mungkin itu ya.
Terima kasih. Iya, nah ini terakhir ditutup oleh Bapak Dr. Agus Supriyo Esa MSI. Ini putra daerah Nganjuk. Nah, beliau juga sebagai wakil dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Matur suwun Mak Cemplo. Jadi pesan saya yang pertama, mudah-mudahan pembangunan di Nganjuk itu semakin menggeliat ya, semakin bersih, maju sebagai warga Nganjuk, walaupun itu suatu kebanggaan lah. Mudah-mudahan warga Nganjuk semua khususnya dan pada umumnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkarya lebih baik, khususnya para pemuda Nganjuk. Mari kita belajar ya, belajar sepanjang hayat. Kalau belajar bukan tidak mungkin kalau di SMP, SMA itu dedekti, tetapi insya Allah kalau punya semangat tempur yang kuat di dalam pengembangan ilmu itu, insya Allah akan dimanapun dia berada tetap bermanfaat untuk orang lain. Saya kira itu Mak Cemplo, gembira sekali. Mudah-mudahan Jos FM 92,7 semakin digemari oleh khususnya warga Nganjuk maupun di sekitarnya. Saya tadi lihat ada Kediri, kemudian Bojonegoro dan lain-lain ya. Mudah-mudahan terus sehingga kita bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan segera kita akan realisasikan dan ketemu Mak Cemplo terus. Amin. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya yang siang hari ini tadi menyematkan diri untuk meluangkan waktunya ya, mampir ke studio Jos FM. Wah, mampir ya oleh tengah boleh sekali dengan senang hati. Wes tak tok nek kabeh, guys. Tenang. Ini ya, terima kasih untuk sedulur semuanya. Itu tadi bincang-bincang kita bersama rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya.